Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10-2, karena jadwal 10-2 itu di hari Jumat sering libur, jadi mohon maaf untuk pemberian materinya saya memberikan dalam bentuk video pembelajaran. Tolong diperhatikan. Kita mulai saja. Di hadapan kalian ini ada sebuah tabel ya, yang terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nomor, kemudian kolom nama, kolom golongan, kolom jabatan, gaji, tunjangan, bonus, jumlah, pajak, dan kolom gaji diterima. Ada beberapa kolom yang masih kosong. Kolom jabatan, kolom gaji, kolom tunjangan, bonus, jumlah, pajak, dan gaji diterima. Untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini, ada ketentuannya yang ada di bawah. Misalnya kolom jabatan, ketentuannya ada di sini nih, ketentuan jabatan. Maka untuk mengisi itu kita harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan di sini. Kemudian yang berikutnya kolom gaji, tunjangan, sampai gaji diterima, kita akan ikuti ketentuannya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Sebelumnya kita simulasikan dulu. Misalnya Irman, golongan 4, maka jabatan yang harus diisi apa? Jabatannya, karena kalau kita lihat di ketentuan jabatan, golongannya 4, maka jabatannya operator. Maka di sini akan terisi operator. Kalau diganti menjadi 1 Romawi, maka jabatannya menjadi manajer. Kalau diisi 2 Romawi pada golongan, maka jabatannya menjadi supervisor. Kemudian kalau diganti menjadi 3 Romawi, kita enter, maka jabatannya otomatis akan berubah menjadi foreman. Nah, kita mulai saja, kita terjemahkan ketentuan untuk mengisi kolom jabatan ini. Dari ketentuan ini kita terjemahkan ke dalam bentuk rumus. Kita letakkan kursor kita di sel D5 ya, untuk pembuatan rumus. Kemudian kita baca baik-baik ketentuan untuk mengisi kolom jabatan. Yang pertama adalah jika golongan 1 Romawi, maka jabatan manajer. Nah, rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian nama rumusnya yaitu if. If ini dari mana? Dari ketentuan di sini jika. Ya, jika, kemudian kurung buka. Nah, susunan rumus adalah sama dengan if kurung buka. Nah, ini baru sampai jika. Kemudian golongan. Nah, golongan kita lihat nih, ada di sel mana nih golongan? Oh, ternyata ada di sel C5. Kita klik saja di C5. Ya, maka dia akan tertera C5. Jika golongan berarti baru sampai C5. Sama dengan, nah, berikutnya adalah 1 Romawi. Kita tulis menggunakan tanda kutip 2 yang menggunakan tombol shift ya. Posisi tanda kutip 2 itu adanya di sebelah kiri tombol enter pada keyboard ya. Kita menggunakan bantuan tombol shift untuk menampilkan tanda kutip 2 tersebut. Kemudian 1 Romawi, kemudian tanda kutip lagi. Nah, ini baru sampai di jika golongan 1. Berikutnya adalah koma. Maka, nah, di komputer kalian mungkin saja settingannya bukan koma tetapi titik koma. Maka kalian harus memperhatikan di bagian bawah nih ya, di logical test, kemudian berikutnya koma atau titik koma. Kalian ikuti. Nah, berikutnya jabatan manajer. Pakai tanda kutip lagi. Kita ketik manajer. Tanda kutip. Nah, selalu tanda kutip itu di awal dan di akhir teks ya. Kemudian apakah masih ada ketentuan berikutnya? Ya, ada. Kalau masih ada, kita lanjut. Yang pertama kan tadi 1 Romawi ya. Sekarang kita lanjut untuk yang jika di C5 golongan 2 Romawi. Nah, kita lanjutkan dengan koma. Kemudian kita lanjutkan lagi penulisan rumusnya ya.
Jika golongan 2. Nah, berarti pakai rumus if lagi ya. Jika if, nah, kurung buka, golongan C5 sama dengan, kalau tadi 1 Romawi, maka sekarang kita tulis 2 Romawi menggunakan sebelumnya menggunakan tanda kutip 2, kemudian 2 Romawi tanda kutip 2 lagi tanda kutip ya, koma tanda kutip. Yang berikutnya adalah jika golongan 2 maka jabatan supervisor. Kita ketik supervisor tanda kutip, koma. Lanjut yang ketiga, jika golongan, berarti if lagi. If kurung buka C5 sama dengan tanda kutip 3 Romawi tanda kutip, kemudian koma. Sekarang jabatannya adalah foreman tanda kutip, foreman tanda kutip. Nah, sekarang baru sampai 3 Romawi. Lanjut yang keempat, berarti koma lagi. Setelah koma, jika lagi, berarti if lagi ya, kurung buka, kemudian golongan C5 sama dengan tanda kutip 4 Romawi tuh, tanda kutip lagi, koma. Sekarang operator tanda kutip, operator tanda kutip. Nah, udah selesai kan sampai di sini, sampai di operator. Berarti kalau udah selesai langsung saja kurung tutup. Berapa kurung tutupnya? Sebanyak 4. Kenapa 4? Karena sesuai dengan jumlah kurung buka yang ada di depan sebelumnya, yaitu setelah if pasti kurung buka. Nah, karena if-nya ada 4, maka kurung bukanya ada 4. Oleh karena itu harus ditutup, maka kurung tutupnya pun harus ada 4. Kemudian kita enter. Maka jawabannya adalah foreman. Betul nggak foreman? Betul. Karena di C5 isinya adalah 3 Romawi. Seperti itu. Kalau saya ganti menjadi 1 Romawi, maka jabatannya berubah menjadi manajer secara otomatis. Kemudian kalau saya rubah jadi 2 Romawi, maka jabatannya berubah menjadi supervisor. Kemudian kita rubah lagi jadi 3 kan sudah ya, kita rubah jadi 4 Romawi, maka jabatannya menjadi operator. Selebihnya tinggal kita tarik saja ke bawah ya, kita drag ya, kita letakkan pointer kita di ujung sel sebelah kanan bawah, kita tekan, tarik ke bawah, maka jawabannya sesuai dengan golongannya masing-masing. Hurufnya kita perkecil kembali 12. Nah, berikutnya kolom gaji, kita isi kolom gaji ya. Mengisi kolom gaji, perhatikan baik-baik, di sini ada ketentuannya nih. Ketentuan gaji. Jika jabatan manajer maka gaji 15 juta. Jika jabatan supervisor maka gaji 12 juta. Jika jabatan foreman maka gaji 10 juta. Jika jabatan operator maka gaji 8 juta. Kita buat lagi sama, hampir sama ya dengan yang tadi ya. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian rumusnya if ya. If kurung buka, nah, selalu ya, setelah if selalu kurung buka. Jika jabatan kita lihat ada di kolom, ada di sel mana jabatan? Di sini ada di D5, kita klik saja D5 ya, sama dengan. Nah, kalau di D5 itu sama dengan, isinya apa? Manajer, kita ketik tanda kutip manajer. Nah, jadi kalau di D5 itu isinya manajer, maka koma ya, maka gajinya 15 juta. Kita ketik 15 juta. 15,000,000. Nah, kalau angka tidak perlu pakai tanda kutip. Kalau huruf harus menggunakan tanda kutip. Nah, sini baru sampai di sini nih, sampai di 15 juta. Baru ketentuan yang pertama. Kita lanjut ketentuan yang kedua. Koma. Ketentuan yang kedua adalah jika jabatan, berarti if lagi ya. If kurung buka. Nah, jabatan ada di D5 sama dengan ya. Kalau di D5 isinya manajer, maka gajinya 15 juta. Kalau sekarang jika di D5
isinya adalah supervisor, tanda kutip supervisor atau supervisor, tanda kutip lagi. Ingat, selalu tanda kutip itu selalu di awal dan di akhir. Kalau di D5 itu isinya supervisor, maka gajinya adalah 12 juta. Kita ketik saja 12 1 2 3 1 2 3. Mengisi nolnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Tuh, sudah selesai sampai 12. Sekarang kita lanjutkan ketentuan yang ketiga. Bagaimana melanjutkannya? Koma. Kemudian jika lagi ya, if lagi, kurung buka. Jabatan ada di D5. Ketik lagi D5, sama lagi dengan sebelumnya. Sama dengan sekarang foreman, tanda kutip foreman. Tanda kutip koma, berapa gajinya? 10 juta. 1 0 0 0 0 0. Ya, ingat angka tidak perlu pakai tanda kutip, ya. Lanjut, yang terakhir, yang keempat. Koma, if lagi, kurung buka lagi, jabatan di D5 lagi, sama ya, sama dengan operator, tanda kutip operator, tanda kutip koma, gajinya berapa? 8 juta. 8 tuh 2 3 1 2 3. Udah selesai ketentuannya? Udah. Kalau sudah selesai langsung saja kurung tutup. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Karena ketentuannya ada 4. Kalau ketentuannya ada 4, maka kurung bukanya ada 4, if-nya ada 4, dan kurung tutupnya juga harus ada 4. Kita tekan enter. Kenapa gajinya 8 juta? Karena jabatannya operator. Kita tarik ke bawahnya sekarang. Nah, sesuai kan? Ini 15 juta karena jabatannya manajer. Kemudian Herman, golongan 3, jabatannya foreman, maka gajinya 10 juta. Begitu. Ya. Demikianlah rumus yang kita buat untuk mengisi kolom jabatan dan kolom gaji. Berikutnya, kolom ketentuan tunjangan dan bonus silakan kalian isi sendiri. Untuk jumlah pajak dan gaji diterima itu bisa kalian lihat di rumus di sheet yang sebelumnya. Di sini ada jumlah, ada pajak, ada gaji diterima. Seperti itu. Ya. Kemudian ini kita lengkapi dengan tanda rupiah nih. Penjuta 15 ini kan belum ada tanda rupiahnya ya. Kita blok. Kita ke menu format, kemudian ke format cell. Kita pilih accounting. Decimal place-nya dinolkan. Simbolnya kita ganti menjadi RP Indonesia, cari di urutan R. Kita geser ke bawah. Nah, kita sampai kalau udah ketemu baru kita cari pelan-pelan. Nah, R nih, kita ketemu R. Kita cari RP Indonesia. Nah, ketemu nih RP Indonesia, kita klik RP Indonesia, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya ada tanda rupiahnya. Lebar kolomnya kita perkecil, kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan lagi yang ini juga. Nah, demikianlah materi kita pada video ini. Kalian tinggal mencoba untuk mengisi kolom tunjangan, kolom bonus, kolom jumlah, kolom pajak dan gaji diterima sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, ya. Ketentuan tunjangan di sini, ketentuannya bonus di sini. Jumlah di sini ada ketentuannya. Kamu tinggal baca baik-baik, kemudian kalian coba terjemahkan ke dalam bentuk rumus. Kemudian pajak, ya. Di sini juga ada 10% dikali jumlah tuh ya. Kemudian gaji diterima adalah gaji dan seterusnya. Nah, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.